Di era 50-an, Titin Sumarni tercatat sebagai salah satu primadona perfilman nasional. Tai lalat di sudut atas bibirnya bahkan membuat ia dijuluki Marilyn Monroe dari Indonesia. Kecantikan Titin tidak hanya dikagumi Presiden Soekarno. Seorang sinias asal Korea Selatan yang bernama Ho Yong pun sempat merekomendasikan Titin untuk masuk dalam majalah ternama internasional. Titin Sumarni menjadi contoh artis yang pernah terlibat skandal dengan pejabat dan pengusaha di zamannya. Titin lahir pada tanggal 28 Desember 1932 dari ayah asal Surabaya, Jawa Timur dan ibu yang berdarah Sunda. Ia menghabiskan masa kecilnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Titin kecil dikenal aktif dan kerap mencoba hal baru. Film Seruni Laju yang dirilis pada tahun 1951 merupakan debut pertamanya di layar lebar. Dari situ, ia mendapat tawaran untuk membintangi sederet film lainnya seperti Gadis Olahraga, Kenangan Masa, Dunia Gila, hingga Sepanjang Malioboro. Pada tahun 1959, setelah sempat vakum 3 tahun dari dunia film, Titin Sumarni datang dengan kabar menggegerkan. Ia mempolisikan seorang pengusaha yang bernama Muhammad Yayah Ali. Alasannya, Yayah yang juga kolega ayahnya itu enggan bertanggung jawab pada bayi yang dikandungnya hingga berujung keguguran. Kala itu, harian Pikiran Rakyat memberitakan sang artis meminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah kepada Yayah. Petualangan cintanya tak berhenti sampai di situ. Setelah dengan Yayah Ali, ia masih menggandeng beberapa pria lain seperti Enoh Danubrata, Ence Senu Abdurrahman, dan Sampai Toding. Menurut buku Apa Siapa Orang Film Indonesia tahun 1926 hingga 1978, Titin diperkenalkan pegawai studio film Golden Arrow Harun Al-Rashid kepada sutradara Raden Arifin yang hendak membuat film. Ia lalu diajak bermain dalam film Seruni Laju pada tahun 1951. Titin menikah muda. Di usia yang 16 tahun, dia sudah dipersunting oleh Mustari, seorang duda yang berusia 32 tahun, dan bekerja sebagai pegawai negeri di Jawatan Perekonomian Tasikmalaya. Orang pertama yang mengizinkan Titin terjun ke dunia film adalah Mustari, suaminya. Dunia gemerlap film akhirnya malah membuat Titin lupa daratan. Awal kiprahnya di dunia film tidaklah mulus. Titin pernah bermain dalam film-film produksi studio film raksasa Persari milik Jamaluddin Malik, seperti Pengorbanan tahun 1952 dan Lagu Kenangan pada 1953. Akan tetapi, menurut Raden Lingga Wisnu dalam bukunya Rahasia Hidup, Raden Ajeng Titin Sumarni tahun 1955, Titin dicoret dari Persari lantaran bermain sandiwara yang disponsori rokok kretek. Meski akhirnya jasa Titin kembali dipakai Persari setelah beberapa tahun kemudian. Nama Titin mulai terkenal pasca membintangi Putri Solo pada tahun 1953, produksi Bintang Surabaya. Semakin lama, karir Titin di layar lebar makin mengkilap. Ia pernah dinobatkan sebagai Ratu Layar Perak mengikuti angket yang diadakan majalah Dunia Film dan Kencana pada tahun 1954. Di tahun yang sama ia mendirikan studio film Titin Sumarni Motion Picture. Studio film ini menghasilkan Putri dari Medan tahun 1954, Mertua Sinting 1954, dan Tengah Malam 1954. Lalu ada film Sampah 1955 dan Saijah Putri Pantai 1956. Selain bertindak sebagai produser, seluruh film ini dibintangi oleh dirinya sendiri. Meski begitu, dia tetap berperan di beberapa studio film lainnya, termasuk bermain dalam Lewat Jam Malam tahun 1954, sebuah film legendaris produksi gabungan Pervini pimpinan Usman Ismail dan Persari pimpinan Jamaluddin Malik. Di puncak karirnya, Titin memiliki banyak penggemar, terutama laki-laki. Selain aktingnya, Titin terkenal cantik dengan ciri khas tai lalat di atas bibir kirinya. Bahkan, Presiden Soekarno pun menyukai akting Titin. Sepanjang karirnya di tahun 1951 hingga 1956, Titin bermain di 34 judul film. Film terakhir yang dibintangi berjudul Janjiku pada tahun 1956. Pada tahun 1959, Titin tengah menyiapkan sebuah film untuk Titin Sumarni Picture. Bahkan, dia sudah melakukan pendekatan dengan 2 orang sutradara jempolan, yakni Lilik Sucio dan Turino Junaidi. Film itu disebut-sebut bertema keagamaan. Namun, tampaknya film itu tidak pernah jadi diproduksi. Siapa sangka, setelah dipuja-puja, Titin Sumarni mengalami masa sulit.
ketenaran yang dimiliki oleh Titin justru berbanding terbalik dengan kisah rumah tangganya. Seperti yang pernah dimuat dalam buku karangan Lingga Wisnu berjudul Rahasia Hidup R.A. Titin Sumarni. Pada awal ketenarannya ia bercerai dari Mustari, suami pertama yang merupakan pegawai negeri biasa. Setelah bercerai, Titin kemudian menikah lagi dengan Sairang, seorang pengusaha kaya dari Sulawesi Utara. Namun bukan lebih baik, pernikahan tersebut merupakan awal kehancuran Titin. Selain namanya langsung hilang bak ditelan bumi, namanya kembali muncul kala ia menjadi janda untuk kedua kalinya. Tak hanya itu saja, ada kabar yang menyebut jika Titin menderita sakit keras. Lebih parahnya lagi, bahkan Titin jatuh miskin. Ia menjadi sangat melarat dan tidak memiliki biaya untuk berobat. Pada saat itu, untuk bertahan hidup, Titin harus bergantung belas kasihan orang lain. Dulu sebagai artis terkenal dengan kekayaannya, mobil lebih dari satu, beberapa bangunan rumah, tapi setelah itu dia hanya memiliki beberapa lembar pakaian yang sudah lusuh. Pada 7 Agustus 1959 sore, Titin terlihat berjalan kaki tanpa alas seperti orang linglung di kota Bandung. Berduyun-duyun, anak-anak hingga orang dewasa mengikuti Titin berjalan. Anak-anak meneriakinya orang gila. Di antara Jalan Raya Barat dan Jalan Garuda, seorang petugas kepolisian menghentikan langkahnya. Polisi itu mengenali Titin, yang merupakan seorang artis terkenal dari ibu kota. Titin yang terlihat berjalan kaki tanpa alas kaki dengan pakaian kumal disebabkan sedang kecewa. Awalnya ia bermaksud menemui seorang laki yang dikatakan pernah mengadakan hubungan hingga ia melahirkan seorang anak perempuan. Sang artis ingin meminta tanggung jawab laki-laki itu tapi gagal. Lalu Titin depresi dan berjalan tanpa arah di kota Bandung. Laki-laki yang dituntut tanggung jawab Titin bukanlah orang sembarangan. Majalah Selekta edisi 4 Juli 1966 menyebut lelaki itu bernama Muhammad Yahya Ali, seorang pemborong kaliber besar di kota Bandung. Lalu Titin ditolong. Anggota kepolisian itu meminta bantuan seorang supir untuk mengantarkan sang artis ke rumah familinya. Setelah linglung berjalan kaki di kota Bandung, Titin kemudian dirawat seorang tukang beca di Cianjur dalam keadaan sakit parah dan miskin. Tidak lama di sana, ia diboyong ke Bandung lalu diserahkan ke seorang dukun klinik yang bernama Mamah Ajeng untuk dirawat. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 1950-an, Titin pernah mengalami sakit yang juga parah ketika dirinya masih berada di puncak karir. Menurut buku Rahasia Hidup R.A. Titin Sumarni karya Lingga Wisnu, Titin diguna-guna orang. Dirinya pernah mengeluh sakit perut hingga muntah darah. Usai dicampi-campi oleh seorang dukun dari Tasikmalaya, dari perutnya keluar sebilah bambu sepanjang 10 cm. Ketenaran Titin saat itu mungkin membuat beberapa saingannya di dunia film menjadi iri. Tapi penyakit dan akhir hidup Titin lebih pedih ketimbang diguna-guna. 2 bulan tinggal di rumah Mama Ajeng, Titin kemudian ditemukan seorang wartawan bernama Haja Tatos Kusuma. Lalu dibantu seorang perempuan bernama Sri Budiono, Titin dilarikan ke rumah sakit Advent. Pada 13 Mei 1966 malam, Titin meninggal dunia. Ada kejanggalan dalam kematian Titin. Seorang wartawan yang menemani Titin hingga akhir hayat mengatakan, artis cantik itu wafat bukan karena penyakit yang dideritanya. 15 Mei 1966, Dr. Benyamin Kasupit yang merawat Titin mengatakan, selama seminggu di rumah sakit Advent, kondisi Titin berangsur-angsur membaik. Bahkan sudah bisa berjalan-jalan di sekitar kamarnya. Akan tetapi, sebelumnya Titin sempat makan makanan kiriman dari luar, yang berupa ketan hitam. Padahal, Dr. Supit sudah berulang kali mengingatkan Titin untuk tidak makan sembarangan yang tidak terkontrol pihak rumah sakit. Dari hasil penyelidikan, disimpulkan suatu makanan yang diduga menyebabkan keracunan Titin, yaitu ketan hitam yang dikirim seseorang yang tidak dikenal. Anehnya, sebelum 12 jam, Dr. Supit mengatakan hal itu, ia buru-buru meralat. Menurutnya, pada majalah Selekta edisi 13 Juni 1966, sebab-sebab kematian Titin Sumarni bukan karena keracunan tapi akibat komplikasi penyakit lama yang diderita dengan serangan buang air terus-menerus, sehingga menyebabkan terlalu banyak air keluar dari tubuhnya dan mengakibatkan sel-sel tidak bekerja.
Keterangan resmi itu pun mengakhiri polemik kematian Titin. Perkaranya ditutup. Skandal seks Titin Sumarni dengan sejumlah petinggi dan polisi di kota Bandung itu pun hingga kini masih menjadi misteri. Kasusnya tenggelam seiring kematiannya yang tragis. Tanete, pemasak dalam sinema pada masa Soekarno mengatakan, Titin Sumarni meninggal dunia pada tahun 1966 akibat TBC. Kabarnya dia diracun, salah satu dari 7 mantan suaminya, ungkap Tanete dalam buku itu. Titin wafat dalam usia 38 tahun, mengalami kesepian dan miskin di rumah sakit, tanpa kelima putranya, tanpa seorang pun lelaki yang pernah berhubungan dengannya.